Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kamu, bukan semua kamu, siapa di antara kamu ada yang menengok anak bulan, maka berpuasalah dia. Berhari raya juga demikian. Jadi pemerintah Saudi Arabia mengutus saksi ke gurun pasir, tidak ada awan, menengok anak bulan. Pemerintah Republik Indonesia mengerahkan segenap saksi tersumpah melapor ke Kementerian Agama. Maka pada malam itu diumumkanlah sidang isbat. Sidang isbat, asbata yusbitu isbat, penetapan 1 Syawal 1443 Hijrah. Ini bagian dari ibadah. Menengok, melihat, nama ru'yah. Menghitung dengan ilmu hitung, namanya hisab. Makanya matematika itu dulu disebut dengan ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu falak, astronomi. Astronomi, bukan astrologi. Sekarang banyak anak muda suka astrologi. Apa beda astronomi sama astrologi? Astronomi ilmu menengok anak bulan. Astrologi, bintang kamu Libra, aku Pisces. Kita tidak mungkin bersama. Itu namanya astrologi, ilmu perbintangan. Bintang itu bahasa Arabnya nujum, ilmu nujum. Jangan lagi percaya kepada ilmu nujum. Kok kenapa tak kerja hari ini? Aku bintangku Aries, katanya pagi-pagi tak boleh keluar rumah, nanti demam. Kok kenapa tak jadi sama dia? Kan udah bertunangan. Bintang aku Taurus, kambing. Bintang dia ikan. Yang ikan itu apa? Pisces. Ikan tak cocok sama kambing, nanti masuk angin. Kadzabal munajjimun walau shadaqu. Bohong, dusta orang perbintangan. Kalau kebetulan terjadi macam ramalan, berarti itu hanya kebetulan saja. Jadi kalau ada anak-anak muda kita ini nanti kuliah, kau kuliah di fakultas apa? Fakultas astronomi. Bagus, mengkaji tentang ilmu perbintangan. Nampak ke atas, nampak bintang-bintang. Inilah bintang-bintang di tahun 2050. Mereka ini masa depan, kita ini masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Aku dulu punya masa lalu, bang. Kau punya masa lalu, abang pun punya masa lalu. Masa depan milik kita berdua. Selanjutnya amal yang ketiga adalah, begitu sudah ditetapkan bahwa tadi sore ada nampak anak bulan, maka selesai maghrib itu amal yang ketiga. Apa amal yang ketiga? Walitukabbirullah. Bertakbirlah, mengagungkan Allah. Maka malam itu pun anak-anak muda nih bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semuanya orang di Masjid At-Taqwa Tugu Mulyo. Begitu tengok di masjid, rupanya flash disk. Mana anak-anak muda nih? Makanya anak muda ini dilatih untuk bertakbir. Sudah didengar 5 menit, itu aja dibolak-baliknya. Allahu Akbar. Rupanya tak hafal. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi baik diadakan ujung Ramadan lomba musabaqah takbir. Setuju?
Kirimkan video Anda ke nomor WhatsApp berikut ini. Nah, jadi anak-anak ini buat grup. Takbir kita sama-sama. Allahu Akbar Allah. Yang bagus nanti akan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi beda anak-anak zaman kami sama anak zaman sekarang. Zaman kami dulu lomba azan, lomba khotib, lomba baca doa kunut, lomba jadi imam. Anak sekarang enggak. Kau ikut lomba apa? Lomba vlog. Kau lomba apa? Lomba video pendek. Kau lomba apa? Lomba buat video animasi. Judulnya apa? Sholat berjamaah. Imamnya siapa? Naruto. Muazzinnya siapa? Batman. Khotibnya siapa? Spiderman. Jamaah dimanapun berada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang ketiga, bertakbir. Sekarang banyak orang malam Idul Fitri yang bertakbir di masjid aja. Ibu-ibu di rumah tak bertakbir. Ibu walaupun di rumah sambil masak opor ayam. La ilaha illallah. Sambil membersihkan toples. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi bertakbir itu bukan cuma hanya di masjid. Takbir berartinya kapan? Dua pendapat. Ada yang mengatakan mulai takbir begitu masuk malam 1 Syawal. Maghrib masuk 1 Syawal. Ada yang mengatakan bertakbir mulainya waktu berangkat dari rumah mau sholat Idul Adha. Tapi biasanya kita di Indonesia pakai pendapat yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Habis saat dari takbir Idul Fitri. Tiba-tiba zuhur tanggal 1 Syawal. Salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Mak mau berbisik di belakang. Disangkanya Idul Adha. Yang takbir itu Idul Adha. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu Idul Adha. Idul Fitri naik khotib ke atas mimbar habis. Ini dia takbir jual zuhur lagi. Kita nggak mau melarang. Imam, waktu takbir sudah habis. Apa larang-larang? Kita wajib sampai mati. Kalau udah salah, ngaku aja salah. Bilanglah aku lupa. Jangan mempertahankan. Udah salah, masih juga kan ditegur orang. Ini penting. Namanya manusia pasti lupa. Nanti setelah khotib naik ke atas mimbar, bertakbirlah takbir. Sementara, jadi kalau dihitung-hitung berapa jam takbir? Maghrib jam 6, besok khotib. Biasa di Tugu Mulia khotib jam berapa naik? Jam 7. Jam 6, jam 7. 13 jam bertakbir. Perbanyaklah takbir. Anak-anak muda keliling bertakbir. Dulu tak ada takbir keliling karena Covid. Pakai masker. Ketawa semua Covid. Gara-gara aku tak takbir. Takbir. Tahun ini Masya Allah, mudah-mudahan mak Covid tak datang. Allah, kami dulu waktu kecil diambil bulu bambu, diisi minyak lampu, disumbat pakai kain. Allah, balik takbir, bulu hitam. Masuk asap-asap ke dalam. Obor, lampu colok. Ada pasang Muhammadiyah. Kenapa? Mengagungkan Allah. Ingat, sudah sebulan memperbaiki diri. Jangan sampai malam Idul Fitri dirusak.
dengan anak muda bonceng-boncengan. Allah. Oh, jangan. Malam Idul Fitri jangan rusak dengan perbuatan maksiat. Bang, kita takbiran ya. Iya. Kenapa kalian pacaran? Kami pacaran syariah, Ustaz. Panggilannya Abi dan Umi. Kenalan pertama ya akhi ya ukti. Bulan kedua ya akhi ya Umi. Begitu bulan berikutnya ya almarhumah. Ini buat maksiat saja. Maka ibu bapak jangan izinkan anak lajang, anak gadis pacaran, bonceng-boncengan malam Idul Fitri. Betul? Wajib kita jaga. Pak Haji, saya bawa anaknya. Mau kemana? Pulang jam berapa? Acaranya apa? Kami mau jalan sebentar. Aku mesti ikut, aku mahramnya. Kami pergi takbir, Pak. Tidak ada takbir anak lajang, anak gadis. Anak gadis, rumah. Kalian anak lajang mau pergi takbir. Takbir kau sendiri sana. Tapi ini malah mesti mengagungkan kata Ustaz Somad dalam ceramahnya. Jangan kau jadi ceramah Ustaz Somad. Jelas kau potong itu kan. Karena paket kau habiskan. Ceramah Ustaz Somad jelas di situ anak lajang, anak gadis di rumah. Tak ada bonceng-bonceng anak lajang. Tulis besar-besar di sepeda motornya. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau sudah si bapak mengatakan tidak, ibu jangan tawar-tawar. Ma, izin ya. Kata ayahmu apa? Tidak. Ah, tidak. Ini kadang ibu nih pula. Pergilah nak. Udah tahu bapak tuh persatuan suami takut ibu. Tak boleh kata Ustaz Somad. Alah abang, kita lebih parah dari itu dulu lagi bang. Akhirnya anak berbuat dosa. Ini namanya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Itu amalan yang ketiga. Berikutnya adalah amalan yang keempat. Amalan keempat adalah faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah. So'an min tamrin, satu sok kurma. Kenapa kurma? Karena waktu itu makanan pokok mereka kurma. Orang Tugu Mulyo kalau tengok dari bentuk wajahnya macam makan gandum. Maka kalau di Tugu Mulyo makan gandum, zakat fitrahnya gandum. Kalau kebetulan makan sagu, maka bayarkanlah. Alhamdulillah makanan kita tidak minyak goreng. Qut al-balad. Maka dalam hadis Nabi itu zakat fitrah hanya 4. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga zabib. Zabib anggur yang dikeringkan. Kita menyebutnya kismis, bukan kismi. Kismis. Yang keempat adalah akid. Akid artinya susu kambing yang ditampung di dalam talam, dijemur. Orang kita menyebutnya keju. Ah, nih keju. Itu di Makkah kalau bulan haji dibagi-bagi keju nih, keju. Orang kita tak tahu keju, dibilangnya susu basi. Oh, orang Makkah nih bersedekah susu basi lah disedekahkannya. Padahal keju. Nah, ini semuanya bagus sekali. Ini tapi kita di Indonesia makan beras, makan nasi, maka bayarlah beras. Menurut mazhab Syafi'i membayar zakat fitrah pakai makanan pokok. Saya Abdul Somad dari dulu sampai sekarang membayar zakat fitrah pakai beras. 1 sok 4 mud. Mud itu macam mana gambar mud itu Pak Ustaz? Sebentar ya. Tulis www.google.com. Setelah itu tulis di situ mim sama dal. Mud. Mud. Itu dia. Hilang pula. Mud dengan 1 sa itu sama dengan 4 mud.
Allahumma barik lana fi sa'ina, kata Nabi. Berikanlah berkah. Itu dia. Yang kecil itu mud. Yang besar itu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Ini anak-anak sekarang banyak tak tahu. Satu sa' berapa? 50 kilo Pak. Itu satu sa'. Satu sa'. Jadi kalau bingung berapa kilo, kata ini 2,5 kilo, kata ini 2,7, kata ini, maka pakai mud. Saya dikasih Syekh Muhammad Jabir, adik dari Syekh Ali Jabir. Dikasihnya saya mud, saya simpan di rumah. Jadi saya ambil mud itu pakai beras, masukkan 4 kali, 1 plastik, bayarkan. Bagaimana membayar zakat fitrah pakai uang? Mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i membolehkan pakai uang. Karena bunyi hadisnya, mana dalilnya yang pakai uang? Ughnuhum lihadzal yaum. Buatlah orang fakir miskin tuh hari ini kaya. Jangan mengemis juga dia. Kalau ada orang fakir miskin yatim du'afa di Tugu Mulyo tanggal 1 Syawal mengemis, satu kampung nih kita ikut dosa. Maka yang paling malam takbiran sampai besok khotib naik mimbar, itu namanya waktul wujub, waktu wajib. Maksud waktu wajib itu apa Pak Ustadz? Siapa saja yang hidup dari mulai azan maghrib sampai khotib naik mimbar, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah sebelum maghrib. Nanti pas tanggal 29, tanggal 1 Mei, habis sholat asar, amatilah. Ada ibu-ibu mengandung. Pas malam takbir tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir anak. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Karena anak itu lahir. Jadi ibu-ibu yang mengandung tak mau bayar zakat fitrah anaknya, tahan anak itu keluar sampai khotib naik mimbar. Pas dia mau keluar, jangan kau keluar dulu sampai khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, takbir Allahu Akbar, terus dia keluar. Tak bayar zakat fitrah. Karena dia tak ada di dalam waktu wujub. Tapi biasanya masjid-masjid sudah membuka. Panitia Masjid Al-Taqwa Tugu Mulyo menerima zakat fitrah Anda 10 hari sebelum Idul Fitri. Itu namanya waktu jawaz. Oh, boleh. Ada pendapat mazhab mengatakan boleh membayar zakat fitrah sejak dari tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau ada yang sekarang bayar zakat fitrah, boleh. Tapi kalau mati jangan diminta lagi. Suaminya tuh bayar zakat fitrah, tiba-tiba sebelum 1 Syawal meninggal, datang bininya ke masjid, minta zakat fitrah mati, tak jadi mati. Sudah, yang sudah diserahkan udahlah itu Bu. Kalau mau bayar zakat fitrah pakai beras, bawa beras. Kalau mau pakai duit, bawa duit. Abdul Somad dari dulu bayar zakat fitrah pakai beras, saya bawa beras. Ini sekarang ada orang mau bayar zakat fitrah pakai beras, tapi tak mau bawa beras. Ini masalah. Dari rumah dibawanya duit, sampai di masjid dibelinya beras di masjid. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Aku bayarkan zakat fitrah untuk aku tunai. Ku beli lagi tunai. Ku bayarkan untuk biniku tunai. Ku beli lagi tunai. Ku bayarkan untuk anakku tunai. Ku beli lagi tunai. Ku bayarkan untuk anakku nomor 2 tunai. Ku beli lagi tunai. Ku bayarkan untuk menantuku tunai. Lama-lama kuyak plastiknya. Yang pertama, bahwa saat kau membeli, apalagi jual belinya dalam masjid, la arba'allahu tijaratahu, dilarang jual beli dalam masjid. Ibu-ibu yang arisan nih kadang wirid Yasin sore Jumat, Yasin wal Quran, ada jilbab murah, mau kan? Tak boleh jual beli dalam masjid. Kalau mau jual beli keluar.
Pak Ustadz, kami buat akadnya di luar di teras. Oke, tak masalah, tidak dalam masjid. Yang kau jual ini beras siapa? Saya bayarkan zakat fitrah saya tahun ini tunai. Maka sejak itu beras itu bukan punya kau lagi. Berarti beras itu milik